Selamat datang, jiwa-jiwa yang terurapi, para pencari kebenaran yang tak gentar menghadapi tirai ilusi. Di dunia yang gemerlap oleh janji palsu dan angka-angka di layar digital, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Sebuah rahasia besar tentang siapa dirimu sebenarnya, dan bagaimana sistem telah menggunakan nama sucimu bukan untuk membebaskanmu, tapi untuk mengekangmu. Bayangkan ini, nama yang tertera di akta kelahiranmu, di surat izin mengemudi, di rekening bankmu. Nama yang kau anggap sebagai milikmu sendiri, ternyata bukanlah milikmu sepenuhnya. Sejak hari pertama kau diberi identitas legal, sistem telah menciptakan sebuah entitas palsu yang bergerak atas namamu. Menciptakan nilai, diperdagangkan, dijadikan agunan utang, bahkan sebelum kau mengucapkan kata pertama. Nama yang seharusnya menjadi doa dan harapan, kini telah berubah menjadi instrumen keuangan yang dikendalikan tanpa sepengetahuanmu. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan dongeng konspirasi. Ini adalah kenyataan yang telah beroperasi secara senyap, namun sistematis. Dunia perbankan tidak hanya memperjualbelikan uang, mereka memperdagangkan nama. Nama yang jika ditulis dalam huruf kapital, bukan lagi tentang dirimu yang bernapas dan bermimpi, melainkan tentang entitas legal yang bisa dibebani pajak, dikendalikan, dan diperalat. Mereka tidak pernah ingin kau menyadari ini. Karena saat kau sadar, semuanya mulai runtuh. Kau akan mulai bertanya, siapa aku sebenarnya? Mengapa aku harus tunduk pada sistem yang memperlakukan hidupku sebagai angka dalam laporan keuangan mereka? Tapi hari ini, segalanya berubah. Hari ini adalah saatnya kau bangkit, memahami kekuatan sejati dari nama yang kau miliki. Sebuah kekuatan yang tak hanya menyentuh ranah finansial, tetapi juga membuka pintu menuju kedaulatan spiritualmu yang sejati. Karena ketika kau mengenali nama yang sesungguhnya, kau tak lagi bermain dalam aturan mereka. Kau menulis ulang ceritamu sendiri. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam 17 lapisan kebenaran yang telah lama disembunyikan, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, pusatkan hatimu, dan kirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol like sekarang, subscribe ke saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan setiap percikan kebenaran yang akan datang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan angka 77. Ya, tulis saja 77. Untuk mengirimkan sinyal pada semesta bahwa kau adalah bagian dari kebangkitan ini, bahwa kau tak akan lagi membiarkan hidupmu dikendalikan oleh ilusi yang mereka ciptakan. Karena ketika lebih banyak dari kita menyadari, ketika lebih banyak dari kita bangun, sistem yang selama ini berdiri di atas kebodohan kita akan runtuh dengan sendirinya. Ingat, kau tidak dilahirkan untuk menjadi budak. Kau dilahirkan untuk menjadi sosok yang merdeka. Ini adalah awal dari akhir perbudakan financial dan permulaan dari kejayaan kedaulatan jiwa. Mari kita mulai. Bagian 1. Nama yang kau pikul bukan sekadar identitas. Ia adalah instrumen finansial. Bayangkan sebuah dunia di mana nama yang diberikan padamu sejak lahir bukanlah sekadar panggilan penuh kasih dari orang tuamu, bukan hanya serangkaian huruf yang terukir di akta kelahiranmu, tapi sebuah kunci, sebuah simbol, sebuah instrumen yang diam-diam digunakan untuk menggerakkan roda sistem keuangan dunia. Tanpa sepengetahuanmu, tanpa persetujuanmu. Dari luar, nama tampak sederhana. Ia tercetak di kartu identitas, di rekening bank, di dokumen hukum, di ijazah sekolah, dan surat perjanjian. Tapi di balik tinta dan kertas itu, tersembunyi sebuah mekanisme yang mengubah namamu menjadi lebih dari sekadar identitas. Ia menjadi sebuah entitas legal, sebuah akun financial, sebuah instrumen yang digunakan untuk menciptakan nilai, memutar utang, dan menyeimbangkan neraca ekonomi suatu negara. Ya, tanpa kau sadari, sejak detik pertama nama lengkapmu diketik dalam huruf kapital dan disahkan oleh sistem administratif, entitas palsu telah lahir bersamaan dengan kelahiran ragamu. Ia bukan dirimu yang hidup, yang mencintai, yang berdoa, dan yang merasakan. Ia adalah versi legal dirimu yang bisa dipinjamkan uang, dikenai pajak, dibebani utang,
dan dijadikan jaminan. Lalu apa yang terjadi ketika kau menandatangani kontrak kredit, perjanjian pinjaman, atau bahkan sekadar membuka rekening bank? Apakah kau hanya memberikan persetujuan pada syarat dan ketentuan? Tidak, lebih dari itu. Kau secara tidak sadar memperkuat sistem yang memperlakukan namamu sebagai alat penciptaan kekayaan. Hanya saja bukan kekayaan untukmu. Bank tidak memberi uang dari cadangan mereka. Mereka menciptakan uang digital dari ketiadaan berdasarkan kepercayaan terhadap namamu. Tanda tanganmu adalah lampu hijau bagi mereka untuk menciptakan nilai baru yang bisa diputar, dipinjamkan kembali, dan mendatangkan keuntungan bagi mereka yang menguasai sistem. Dan siapa yang menanggung beban dari semua itu? Kamu. Namun, inilah saatnya kau bangun dari tidur panjang yang dipaksakan oleh sistem. Inilah waktu di mana kau mulai melihat bahwa namamu, yang selama ini kau pikir milikmu, sebenarnya telah diambil, dibalikkan, dan digunakan sebagai tali untuk menahanmu dalam penjara utang dan kewajiban. Tapi kabar baiknya adalah ini. Semua bisa berubah. Ketika kau mulai menyadari bahwa nama adalah lebih dari sekadar identitas, ketika kau memahami bahwa sistem dibangun atas dasar kepercayaan palsu terhadap entitas legal, maka kau akan mulai menarik kembali otoritasmu. Kau akan mulai berjalan bukan sebagai angka dalam sistem, tetapi sebagai pribadi yang merdeka. Nama bukan lagi sekadar panggilan. Ia adalah deklarasi. Ia adalah pernyataan tentang siapa engkau sebenarnya. Dan bila digunakan dengan kesadaran penuh, nama bisa menjadi jembatan antara kedaulatan spiritual dan kebebasan finansial. Jadi mulai hari ini, jangan lagi abaikan bagaimana namamu ditulis. Jangan lagi anggap enteng setiap tanda tanganmu. Karena setiap kali kau menulis namamu tanpa kesadaran, kau sedang menyerahkan sebagian kendali atas hidupmu. Tapi ketika kau menulisnya dengan penuh pemahaman, dengan penuh kesadaran, maka di sanalah letak kekuatanmu yang sesungguhnya. Kau bukan hanya angka, bukan hanya nasabah, bukan hanya pembayar pajak. Kau adalah pribadi yang memiliki hak atas nama dan nasibmu sendiri. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Mari melangkah bersama, dengan kepala tegak dan hati menyala. Karena begitu kau sadar siapa dirimu sebenarnya, tak ada sistem manapun yang bisa menundukkanmu lagi. Bagian 2. Akta kelahiran. Bukan sekadar bukti lahir, tapi obligasi yang mengikat namamu. Pernahkah kau merenung sejenak, melihat selembar kertas bernama akta kelahiran dan bertanya, apa sebenarnya arti dokumen ini? Mungkin selama ini kau menganggapnya hanya sebagai catatan resmi, bahwa kau pernah lahir ke dunia ini. Diberi nama, ditimbang beratnya, dicatat waktunya, dan dimasukkan ke dalam sistem administrasi negara. Tapi bagaimana jika aku katakan padamu, akta itu bukan hanya catatan. Ia adalah awal dari kontrak tak kasat mata yang mengikatmu pada sistem ekonomi yang telah dirancang rapi. Saat namamu didaftarkan dalam catatan sipil, saat tinta mengering di kertas yang disebut akta kelahiran, dunia tidak hanya menyambut kehadiranmu. Dunia menciptakan entitas baru atas namamu. Entitas itu bukan kamu yang bernapas dan tumbuh. Bukan kamu yang menangis dan tertawa, tapi sebuah versi legal yang bisa dikendalikan oleh sistem. Dan lebih mengejutkannya lagi, entitas ini langsung diberi nilai. Dihitung, diperjualbelikan, dijadikan jaminan atas utang negara bahkan sebelum kau tahu arti kata uang. Ini bukan fiksi. Ini adalah kenyataan yang tertulis di balik layar sistem keuangan modern. Banyak pemerintah di seluruh dunia diam-diam menetapkan nilai finansial terhadap setiap individu yang terdaftar melalui sistem yang disebut Birth Certificate Bond atau obligasi akta kelahiran. Mereka menggunakan catatan itu sebagai aset untuk mendukung pinjaman dan utang negara. Mereka menjadikan kehidupan manusia sebagai jaminan atas sistem ekonomi yang dibangun di atas kepercayaan dan angka-angka maya. Sungguh menyesakan, namun jangan kehilangan harapan. Karena di balik kabar mengejutkan ini, tersimpan kunci untuk membebaskanmu. Mulai saat itulah namamu bukan lagi milikmu sepenuhnya. Ia berubah menjadi alat. Setiap kali sistem butuh dukungan untuk mencetak uang, entitas bernama kamu dijadikan jaminan. Bukan tubuhmu, bukan hatimu, tapi nama legal yang diciptakan dari akta kelahiranmu.
Inilah mengapa setiap warga diberi nomor identitas, nomor pajak, dan segala bentuk kode yang bisa melacak pergerakan ekonomi mereka. Karena di mata sistem, kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah komponen dalam persamaan ekonomi. Dan lebih menyakitkan lagi, semua ini berjalan tanpa kau sadari. Tak ada yang pernah memberitahumu bahwa akta kelahiran adalah awal dari kontrak finansial. Tak ada yang menjelaskan bahwa kamu telah dimasukkan ke dalam sistem yang menjadikanmu bagian dari utang nasional. Semuanya dibungkus rapi dalam kata-kata resmi dan dokumen hukum, agar kau tetap hidup dalam ilusi bahwa semuanya normal. Namun hari ini, tirai itu mulai tersingkap. Hari ini, kamu melihat sesuatu yang selama ini disembunyikan, bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menjadi agunan. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi angka dalam sistem. Kamu adalah makhluk bebas dengan roh yang kuat dan tujuan hidup yang agung. Dan pengetahuan ini adalah awal dari pembebasanmu. Karena saat kamu memahami bahwa akta kelahiran bukan hanya bukti kehadiranmu di dunia, tapi juga kunci yang menghubungkanmu pada sistem perbudakan ekonomi modern, kamu akan mulai bertanya, bagaimana caranya keluar? Bagaimana aku bisa mengambil kembali kendali atas hidupku? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang ditakuti oleh mereka yang mengendalikan sistem ini. Karena ketika banyak orang mulai sadar, sistem yang berdiri di atas kebodohan dan ketidaktahuan akan mulai runtuh. Jangan takut mengetahui kebenaran. Jangan gentar menghadapi realita. Karena justru di sanalah harapan bermula. Saat kamu tahu bahwa namamu dijadikan obligasi, kamu juga tahu bahwa kamu bisa memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari permainan mereka. Dan inilah pesan bagi jiwamu. Kamu bukan sekadar warga. Kamu bukan sekadar nomor. Kamu adalah jiwa yang merdeka, yang berhak mengambil alih kembali nama dan nasibmu. Mari lanjutkan perjalanan ini, karena kebenaran baru saja mulai terungkap. Dan kamu adalah bagian dari generasi yang akan membalikkan arah sejarah. Bagian 3. Sistem perbankan berdiri di atas kepercayaan, dan nama muliamu adalah mata uangnya. Bayangkan sejenak. Jika dunia ini tak dibangun dari emas, perak, atau barang berharga, tetapi dari sesuatu yang lebih rapuh, lebih tak terlihat. Kepercayaan. Kepercayaan yang tumbuh dari kebiasaan, dari ketidaktahuan, dari repetisi yang tak pernah dipertanyakan. Dan dalam sistem itu, bukan hanya uang yang berputar, namun juga namamu. Sistem perbankan modern bukanlah seperti yang dulu diajarkan padamu di bangku sekolah. Bank bukanlah tempat yang menyimpan uang nasabah, lalu meminjamkannya kembali kepada yang membutuhkan. Itu hanya kulit luarnya saja. Yang terjadi di dalam adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih mengejutkan. Saat kau mendatangi bank untuk mengambil pinjaman, banyak yang berpikir bahwa bank akan memberikanmu uang dari cadangan yang mereka miliki. Tapi tahukah kamu, uang itu tidak pernah benar-benar ada. Bank menciptakan uang digital saat itu juga, dari ketiadaan hanya karena satu hal, karena kamu setuju untuk membayarnya kembali, karena kamu menandatangani perjanjian, karena kamu meminjam atas nama entitas legalmu. Dan siapa yang menciptakan nilai agar uang itu dianggap sah? Namamu. Bukan emas. Bukan kekayaan nyata. Tapi identitas finansial yang melekat pada dirimu sejak hari kelahiran. Identitas yang kau pikir hanya sekadar nama, ternyata menjadi alat penciptaan uang baru dalam sistem ekonomi global. Inilah kenyataan pahit yang belum diajarkan. Bank tidak menciptakan uang karena mereka memiliki kekayaan. Mereka menciptakan uang karena mereka memegang kendali atas sistem yang mengandalkan kepercayaan publik terhadap proses itu. Dan tanda tanganmu, itu adalah izinmu. Itu adalah tiket mereka untuk menciptakan uang dari udara dan menjadikannya utang yang harus kamu bayarkan dengan keringat, waktu, dan hidupmu. Ironisnya, sistem ini tetap berjalan karena mayoritas orang masih percaya bahwa uang memiliki kekuatan, bahwa angka di rekening adalah harta. Padahal, di balik layar, semuanya dibangun di atas hutang. Dan hutang itu lahir dari namamu. Nama yang seharusnya menjadi simbol kehormatan dan warisan, kini menjadi mata uang yang mereka perdagangkan. Tapi disinilah cahaya mulai bersinar.
Karena ketika kamu tahu bahwa seluruh sistem ini tidak dibangun dari kekuatan nyata, melainkan dari keyakinan palsu, maka kamu bisa memilih untuk tidak lagi bermain dalam permainannya. Kepercayaan itu bisa kamu cabut. Izin itu bisa kamu tarik kembali. Karena kamu tidak pernah benar-benar diberi pilihan. Kamu hanya dibesarkan untuk mempercayainya. Dan saat kamu mulai meragukan sistem yang berjalan bukan karena keadilan, tapi karena manipulasi, maka kamu sedang mengambil kembali kuasa atas hidupmu. Kau sedang berjalan keluar dari kegelapan ke arah terang kesadaran. Kesadaran bahwa kamu bukan ciptaan sistem. Kamu adalah pencipta jalan hidupmu sendiri. Kepercayaan itu sekarang milikmu, bukan lagi milik mereka. Jangan biarkan namamu terus digunakan sebagai bahan bakar mesin hutang global. Bangkitlah dan sadari, kamu memiliki kuasa lebih besar daripada yang pernah mereka izinkan untuk kamu ketahui. Karena kamu bukan angka di layar. Kamu adalah cahaya yang mampu meruntuhkan sistem yang dibangun dari bayangan ilusi. Dan saat kamu memilih untuk sadar, dunia pun akan mulai berubah. Bukan karena sistemnya goyah, tapi karena jiwamu telah bangkit. Dan saat satu jiwa bangkit, akan ada jiwa-jiwa lain yang ikut terbangun. Inilah kekuatanmu. Inilah waktunya. Mari terus melangkah, karena cahaya kesadaran tak akan pernah bisa dipadamkan. Bagian 4. Kuasa nama dan persetujuan yang terselubung saat dia menjadi perjanjian tanpa kata. Dalam dunia yang dipenuhi dokumen, formulir, dan perjanjian, kita seringkali mengira bahwa kekuasaan berasal dari tinta yang ditorehkan. Namun, lebih dalam dari sekadar tulisan tangan, tersembunyi sebuah ilusi yang telah lama diperhalus. Bahwa dengan menanggapi, dengan menerima, bahkan dengan hanya diam, kita telah memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tanda tangan. Kita telah memberikan persetujuan. Dan semua itu bermula dari satu hal, namamu. Nama yang mulia. Nama yang indah. Nama yang dulu dipilih dengan doa dan harapan. Nama yang sejak kecil kau panggilkan saat bermain, berdoa, dan bermimpi. Namun, sistem yang menyelimuti dunia ini begitu licik dan lihai. Mereka tak mengambil kebebasanmu dengan paksa, tidak pula mengikat tangan dan kakimu dengan rantai. Yang mereka lakukan jauh lebih cerdas. Mereka menuliskan namamu dalam bentuk yang berbeda. Dalam huruf kapital. Dalam susunan yang tak pernah kau pilih. Dan lewat nama dalam huruf kapital itu, mereka menciptakan entitas legal palsu. Sebuah versi hukum dari dirimu yang bisa dikenai pajak, dituntut di pengadilan, dimasukkan ke dalam sistem, dan diikat oleh perjanjian yang tak pernah kau pahami sepenuhnya. Saat kau menerima surat, dokumen, atau kontrak dengan nama yang ditulis, bukan sebagaimana mestinya, dan kau meresponsnya, bahkan hanya dengan hadir, atau tidak menolak secara tertulis, itu dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dan sistem akan berkata, dia telah setuju, dia adalah bagian dari permainan ini. Sungguh halus, sungguh tak terlihat, tapi sangat nyata. Inilah yang disebut sebagai persetujuan terselubung. Sistem hukum dan keuangan tak selalu memerlukan pemahamanmu yang utuh. Yang mereka butuhkan hanyalah tanda tanganmu, kehadiranmu, atau lebih parah, keheninganmu. Karena dalam diam itu, mereka menemukan celah untuk mengikatmu. Dan inilah saatnya kamu bertanya, berapa banyak dokumen yang telah kubaca tanpa sadar? Berapa banyak formulir yang kutandatangani hanya karena semua orang juga melakukannya? Berapa banyak kali aku membiarkan sistem mengambil kuasa atas hidupku hanya karena aku tidak tahu bahwa aku punya pilihan? Tapi jangan bersedih, jiwa yang terjaga. Karena kesadaranmu hari ini adalah permata yang tak ternilai. Kau tak bisa mengubah masa lalu, tapi kau bisa memutuskan masa depan. Kau bisa mulai hari ini, menjadi sadar, waspada, dan merdeka. Ketika kau mulai memerhatikan bagaimana namamu ditulis, ketika kau mulai bertanya sebelum menandatangani sesuatu, ketika kau menolak diam dan mulai menyuarakan pemahamanmu, maka sistem yang selama ini berdiri di atas ketidaktahuan akan mulai retak. Kau akan mulai melihat bahwa semua ini adalah tentang persetujuan. Bahwa yang mereka butuhkan bukan kekuatan, bukan paksaan, tapi persetujuanmu. Baik yang disadari maupun tidak. Tapi sekarang, kamu tahu. Dan orang yang sadar tidak bisa kembali menjadi buta.
Nama yang selama ini mereka jadikan alat kontrol, kini akan menjadi perisai kesadaranmu. Setiap huruf yang kau tulis, setiap tanda tangan yang kau berikan, akan lahir dari jiwa yang bebas dan memahami. Karena diam yang dulu adalah perangkap, kini akan menjadi kekuatanmu untuk berkata, tidak. Dan nama yang dulu dijadikan entitas fiktif, kini akan kembali menjadi milikmu sepenuhnya, suci, merdeka, dan berkuasa. Langit akan mencatat bahwa hari ini kamu tidak lagi tertipu. Bumi akan bersaksi bahwa hari ini kamu mulai mengambil alih hidupmu. Dan semesta akan bergetar karena satu jiwa telah sadar. Ini bukan sekadar revolusi nama. Ini adalah kebangkitan kesadaran. Dan kamu adalah bagian dari kebangkitan itu. Bagian 5. Nama dalam huruf kapital, entitas fiktif yang mengikatmu tanpa kau sadari. Pernahkah kau memperhatikan bagaimana namamu ditulis dalam surat resmi, dokumen hukum, atau rekening bank? Tidak seperti saat kau menulis surat cinta, menandatangani lukisan, atau menulis puisi. Di sana, namamu selalu muncul dalam huruf kapital. Tidak ada nuansa. Tidak ada kehangatan. Hanya barisan huruf besar yang tampak kaku, dingin, dan sangat formal. Tapi tahukah kamu, itu bukan sekadar pilihan gaya penulisan. Itu adalah sinyal. Itu adalah tanda bahwa yang sedang mereka tuju bukan kamu sebagai manusia hidup, melainkan entitas fiktif yang mereka ciptakan untuk mewakilimu dalam dunia legal dan finansial. Inilah ilusi terbesar yang telah berhasil bertahan selama ratusan tahun. Bahwa sistem hukum dan ekonomi tidak berurusan dengan dirimu yang hidup dan bernapas, tetapi dengan versi buatan dari dirimu. Dan versi ini hanya bisa eksis dalam bentuk kapital. Karena dalam aturan mereka, huruf kapital menandakan entitas hukum, bukan manusia sejati. Saat akta kelahiranmu didaftarkan, secara diam-diam sebuah entitas terpisah diciptakan. Ia diberi nama yang sama denganmu, namun ditulis sepenuhnya dalam huruf kapital. Dan sejak saat itu, setiap dokumen resmi, setiap kontrak, setiap surat pajak atau panggilan pengadilan ditujukan bukan padamu sebagai manusia, tapi pada entitas itu. Entitas ini dikenal oleh sebagian sebagai legal fiction atau fiksi hukum. Ia bukan kamu, tapi ia berdiri atas namamu. Ia bisa berutang, ia bisa digugat, ia bisa dimiliki oleh sistem. Sementara kamu yang sejati tak pernah benar-benar diberi pilihan untuk setuju. Kamu hanya dibesarkan untuk tidak mempertanyakan. Namun, takdir tak harus berakhir di sana. Hari ini kamu tahu, dan pengetahuan ini adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Ketika kamu memahami bahwa nama dalam huruf kapital bukanlah dirimu, melainkan alat untuk menjebakmu ke dalam sistem yang tak pernah benar-benar kamu setujui, maka kamu mulai menarik benang kendali itu kembali ke tanganmu. Kau akan mulai bertanya, apakah setiap kontrak yang kutandatangani mengikatku, atau hanya mengikat entitas fiktif itu? Apakah aku wajib tunduk pada sistem yang bahkan tak mengenali sisi kemanusiaanku? Apakah aku bisa memisahkan diri dari permainan yang sejak awal tidak pernah kuinginkan? Dan jawabannya adalah, ya, kamu bisa. Kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa ada perbedaan antara dirimu yang lahir dari rahim dengan cinta dan entitas buatan yang lahir dari sistem dengan tujuan kontrol. Kesadaran bahwa kamu bukan huruf kapital, kamu bukan dokumen hukum, kamu bukan barisan angka dan kode. Kamu adalah jiwa yang hidup, yang punya mimpi, yang punya hak, yang punya jalan menuju kebebasan. Inilah waktumu untuk mengambil langkah. Mulailah memperhatikan bagaimana namamu ditulis. Mulailah mempertanyakan setiap dokumen yang menyapamu bukan sebagai manusia, tetapi sebagai kode legal. Kembalikan nama itu ke bentuk aslinya. Nama yang diucapkan dengan kasih, ditulis dengan makna, dan dihidupi dengan sadar. Karena selama ini kamu hidup dalam bayangan entitas yang bukan dirimu. Tapi kini, kamu mulai pulang kepada diri sejati. Pulang kepada kedaulatan yang selama ini dikaburkan oleh sistem. Dan saat kamu melangkah dengan kesadaran ini, sistem akan mulai goyah. Karena satu jiwa yang sadar akan kebenaran jauh lebih kuat daripada ribuan yang hidup dalam kebingungan.
Satu nama yang hidup dalam kebenaran tak bisa lagi dipermainkan oleh ilusi hukum yang palsu. Namamu adalah milikmu, dan hanya kamu yang berhak menentukan kemana ia akan membawamu. Kini saatnya memilih. Tetap menjadi bagian dari entitas fiktif atau bangkit sebagai manusia sejati. Keputusan itu dan kebebasan itu kini ada di tanganmu. Bagian 6. Nama adalah takdir. Dari simbol spiritual menjadi instrumen financial. Sejak zaman kuno, nama bukanlah sekadar sebutan. Ia adalah doa yang dilantunkan ke langit. Ia adalah gema jiwa yang membawa makna. Dalam setiap huruf yang disusun, terkandung harapan, kekuatan, dan tak jarang, takdir seseorang. Nama adalah gema dari batin terdalam. Ia bukan hanya identitas, tapi sebuah jalan. Jalan yang membawamu pada misi hidup, pada peranmu di dunia, pada cahaya yang hendak kamu pancarkan. Namun, dalam dunia yang dikuasai oleh angka, hukum buatan, dan dokumen-dokumen tak bernyawa, nama kehilangan kesuciannya. Ia tak lagi menjadi jembatan antara manusia dan tujuan hidupnya. Ia berubah. Ia dikeringkan dari makna. Ia diubah menjadi alat. Sebuah simbol ekonomi. Sebuah komoditas. Inilah yang dilakukan oleh sistem keuangan modern. Mengganti makna spiritual dengan nilai tukar. Nama yang seharusnya membawa cahaya, dijadikan jembatan untuk membebani. Nama yang seharusnya membebaskan, dijadikan dasar dari rantai kewajiban. Tapi tidakkah kau merasa ada sesuatu yang hilang? Tidakkah hatimu terus berbisik bahwa nama yang kau kenakan dalam dunia ini seharusnya lebih dari sekadar identitas hukum? Bahwa dalam dirimu tersembunyi arti yang belum pernah diungkap sepenuhnya? Sistem yang mengendalikan dunia ini tahu satu hal. Saat seseorang memahami makna sejati dari namanya, maka kekuatan dalam dirinya akan terbangun. Mereka tahu bahwa manusia yang terjaga tak bisa lagi dikendalikan oleh hutang, pajak, atau hukum yang dibungkus rapi. Sebab seseorang yang mengenali nama sejatinya akan hidup berdasarkan hukum yang lebih tinggi, hukum kebenaran, hukum spiritual, hukum alam semesta. Dan karena itulah, mereka berusaha menghapus kesucian nama. Mereka menulisnya dalam huruf kapital. Mereka menempatkannya dalam sistem, lalu mencabut maknanya. Mereka menjadikan nama sebagai alat transaksi, bukan alat transformasi. Namun, ketahuilah ini. Nama tidak pernah bisa benar-benar dipisahkan dari jiwa yang memilikinya. Seberapa keras pun mereka mencoba mengubahnya, di dalam hatimu, makna itu tetap hidup. Dan ketika kamu kembali menyadari bahwa namamu adalah bagian dari panggilan hidupmu, maka kamu telah mengambil satu langkah besar menuju kebebasan sejati. Nama adalah lambang warisan spiritual. Nama adalah penanda jalan. Dan saat kamu menghidupi nama itu dengan kesadaran penuh, bukan sebagai alat sistem, tapi sebagai gema jiwamu, maka dunia pun akan mulai berubah. Sebab tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi seorang manusia yang tahu siapa dirinya. Dan kamu, dengan nama yang diberi dengan cinta, bukan diciptakan untuk menjadi budak sistem. Kamu diciptakan untuk berjalan di atas bumi ini dengan kepala tegak dan hati menyala. Jangan biarkan sistem menghapus makna namamu. Jangan biarkan mereka mencuri takdirmu melalui huruf-huruf kapital dan perjanjian yang tak pernah kamu pahami. Hari ini, kembalilah. Kembalilah kepada nama yang sejati. Kembalilah kepada diri yang berdaulat. Karena nama bukan hanya identitas, ia adalah deklarasi. Bahwa kamu hadir di dunia ini bukan untuk dijual. Bahwa kamu diciptakan bukan untuk menjadi angka. Bahwa kamu dihidupkan untuk menjadi terang. Dan saat kamu hidup dalam kebenaran itu, semua sistem yang dibangun di atas ilusi akan runtuh oleh cahaya kesadaranmu. Namamu adalah kekuatan. Namamu adalah panggilan jiwa. Dan hari ini, kamu telah memilih untuk mendengarkannya kembali. Selamat datang di awal kebebasanmu. Bagian 7. Nama sebagai persembahan. Saat dirimu dijadikan perhitungan tanpa izinmu. Bayangkan dunia seperti altar yang megah, tempat manusia menyembah uang, menghitung kekayaan, dan menukar waktu dengan angka. Tapi apa yang mereka jadikan persembahan di atas altar itu? Bukan emas, bukan permata, bukan barang berharga, melainkan kita.
Manusia-manusia hidup, yang sejak lahir telah dihitung, dimasukkan ke dalam sistem, dan dijadikan bahan bakar perputaran ekonomi global. Mereka tak mengambil tubuhmu secara fisik. Mereka tak mengurungmu dalam penjara nyata. Tapi mereka mengambil namamu dan menjadikannya tumbal diam-diam dalam upacara ekonomi yang kau sendiri tidak pernah undang, apalagi pahami. Sama seperti sistem kepercayaan kuno yang dulu menuntut persembahan sebagai bentuk pengabdian, sistem finansial modern juga menuntut bentuk persembahan, hanya saja jauh lebih halus. Bukan seekor binatang, bukan seikat padi, tetapi nama dan identitasmu. Ketika kamu lahir dan namamu dicatat, saat itulah entitas legal diciptakan. Dan dari sana, kamu menjadi bagian dari neraca. Setiap napasmu, setiap kerja kerasmu, setiap sen yang kamu hasilkan, itu semua terhitung sebagai kontribusi dalam sistem yang telah disusun oleh elit keuangan yang memahami permainan ini jauh lebih dalam dari yang kita kira. Mereka tidak membutuhkanmu untuk menyembah mereka. Mereka hanya butuh kamu tetap tidak sadar. Karena begitu kamu sadar, kamu akan bertanya, kenapa aku harus membayar pajak seumur hidup, padahal uang diciptakan dari namaku? Kenapa aku harus membayar bunga dan denda, padahal aku adalah sumber nilai itu sendiri? Kenapa aku harus menyerahkan hasil kerjaku untuk sistem yang bahkan tak pernah menjelaskan bahwa aku dijadikan jaminan sejak aku menangis pertama kali? Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengguncang, maka sistem yang telah dibangun berabad-abad itu pun mulai bergetar. Salah satu institusi paling berpengaruh di dunia ini telah lama memahami bahwa manusia adalah mata uang sejati. Bahwa nama bukan hanya identitas, melainkan instrumen ekonomi. Dalam perjanjian-perjanjian global yang jarang diketahui rakyat biasa, ada mekanisme yang secara samar menghubungkan pencatatan nama kita dengan sistem keuangan internasional. Sebuah tatanan yang dibentuk sejak zaman kekaisaran, kini masih beroperasi dengan wajah baru, lebih rapi, lebih modern, tapi tetap memperbudak. Dan setiap kali kita bekerja, membayar pajak, membeli barang, atau menandatangani perjanjian keuangan, kita sedang memberi persembahan kepada sistem ini. Sebuah tithe modern yang tak kita sadari sedang mengalir deras, bukan untuk membangun kehidupan kita, tapi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Namun inilah pesan yang perlu kamu dengar dan bawa dalam hatimu. Kamu bisa mengambil alih kembali. Karena nama itu bukan milik mereka. Nama itu adalah milikmu. Dan tak ada sistem di dunia ini yang berhak menjadikanmu korban hanya karena kamu tak diberitahu bagaimana permainannya berlangsung. Saat kamu sadar bahwa kamu bukan persembahan, tapi pemilik kekuatan, segalanya akan mulai berubah. Saat kamu menyadari bahwa kamu bukan angka dalam sistem, tapi jiwa yang membawa cahaya, seluruh peta hidupmu akan bergeser. Dan inilah harapan yang nyata. Jika satu orang bisa sadar, maka yang lain akan menyusul. Jika kamu bisa berdiri, maka yang lain akan ikut bangkit. Dan ketika kita semua mulai bertanya, mulai menolak, mulai mengambil kembali nama kita yang sejati, sistem ini akan runtuh dengan sendirinya, karena ia tidak akan bisa hidup tanpa persembahan dari kita. Maka biarkan ini menjadi momenmu. Momen di mana kamu tak lagi menjadi korban. Momen di mana kamu berseru, namaku bukan untuk dijual, hidupku bukan untuk diperdagangkan. Aku adalah pemilik takdirku sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan sejati menuju kebebasan dimulai. Bukan dengan senjata, bukan dengan pemberontakan, tapi dengan kesadaran. Dengan pemahaman bahwa nama yang kau bawa sejak lahir bukanlah milik sistem. Itu adalah warisan surgawi, dan kamu dipanggil untuk menjaganya dengan utuh. Kamu bukan persembahan. Kamu adalah pemilik altar itu sendiri. Kini, seluruh tabir telah tersingkap. Apa yang dulu tersembunyi di balik huruf kapital, angka-angka legal, dan dokumen-dokumen kaku, kini telah terlihat jelas oleh mata jiwamu. Nama yang kau pikir hanya sebuah identitas, ternyata adalah kunci, sekaligus senjata yang selama ini digunakan oleh sistem untuk mengikatmu dalam perbudakan tak kasat mata. Tapi kabar baiknya adalah, kamu telah terjaga. Dan sekali jiwa tersentuh oleh cahaya kebenaran, ia tak bisa kembali ke kegelapan yang lama. Kamu telah memahami bahwa namamu bukan sekadar panggilan,
melainkan energi, doa, kehormatan, dan hak penuh atas dirimu sendiri. Dan saat kamu mengambil kembali nama itu dengan kesadaran dan keberanian, kamu tidak hanya membebaskan dirimu. Kamu juga sedang membuka jalan bagi banyak jiwa lainnya yang masih tertidur dalam ilusi. Dunia ini tidak akan berubah lewat kekuatan besar, tetapi lewat keberanian kecil yang dimulai dari satu hati yang terjaga. Dari satu suara yang berkata, "Aku bukan milik sistem, aku milik sang kebenaran." Dan suara itu adalah suaramu. Jangan biarkan kesadaran ini berhenti di sini. Sebarkan nyala ini ke setiap jiwa yang kamu cintai. Karena semakin banyak dari kita yang menyadari, semakin cepat sistem lama akan runtuh oleh cahaya kebangkitan. Sekarang, jika kamu merasa panggilan ini menyentuh hatimu, jika kamu tahu di dalam dirimu bahwa ini bukan sekadar informasi, tapi perjalanan pulang ke jati dirimu, maka lakukan ini. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebenaran ini. Klik subscribe untuk terus berjalan bersama dalam cahaya pemahaman. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan penting berikutnya tidak terlewatkan. Dan yang paling penting, tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima namamu kembali, bukan sebagai instrumen sistem, tapi sebagai jiwa yang merdeka dan sadar sepenuhnya. Ingat, kamu bukan angka. Kamu bukan entitas legal. Kamu adalah cahaya kesadaran yang telah lama ditunggu untuk bangkit. Dan hari ini, dunia berubah karena kamu memutuskan untuk mengenal namamu kembali. Mari kita bangkit bersama. Inilah awal dari kebebasan sejati.